Selamat sore Kalu. Sore. Oke, Kalu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Kalu tadi kesini pakai apa nih? Pakai motor. Mau pakai motor sendiri atau ada teman? Sendiri sih. Oke, sendiri ya. Kalau kesini sengaja atau sekalian lewat aja? Sengaja sih, karena kan emang udah ada janji. Oke, iya ya. Sebelumnya kita juga udah ada jadwal ya buat konseling hari ini. Kalau lu kan kesini mau konseling ya. Kalau lu sebelumnya udah tahu belum sih konseling itu apa? Belum tahu sih, cuma dengar-dengar emang cerita. Oke, iya itu benar sekali sih cerita. Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit ya tentang konseling itu apa gitu. Oke, konseling itu salah satu layanan dari dunia konseling, di mana tujuannya itu untuk membantu klien menuntaskan masalah gitu kan. Di sini konseling ini hanya membantu ya, bukan menyelesaikan, hanya membantu saja. Jadi sebenarnya kalau lu di sini bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri. Di sini kita hanya membantu saja. Nah, dalam konseling ini, kalau lu juga nggak perlu khawatir akan masalah kalau bocor gitu ya. Jadi di sini kita akan menjaga rahasia kalau gitu. Jadi kalau nggak perlu khawatir nih ceritanya ketahuan sama yang lain gitu kan, takut bocor, karena dalam konseling ini kita sudah ada asasnya gitu, asas kerahasiaan. Jadi kita sudah jamin semuanya akan terrahasiakan. Dan di sini juga saya sebagai konselor di sini ya, dan kalau lu sebagai kliennya gitu. Dan selanjutnya kalau lu mungkin mau keluar dulu atau sebelum kita lanjut nih konselingnya, atau mau ke kamar mandi dulu nggak nih? Enggak sih. Oke, udah siap ya? Siap lah. Oke, jadi kalau lu datang ke sini sukarela atau ada keterpaksaan? Sukarela. Oke, sukarela ya. Jadi emang kalau lu benar-benar ingin dibantu gitu ya, diselesaikan permasalahannya gitu. Oke, boleh nih kalau lu silakan untuk bercerita apa yang sedang terjadi dengan kalau. Saya kan sebagai aktivis dakwah ya. Terkadang dalam dakwah itu di perkuliahan kampus itu, kadang mental kita itu kadang down. Kadang kalau ada yang ikut dengan apa yang kita dakwahin, orang itu ikut akan dakwah kita yang bersuara dengan kita. Kadang itu yang bikin kita semangat, tapi ada juga downnya gitu tuh. Kadang kalau kita lagi menasehatin, kalau kita menyuarakan tentang hal kebaikan, akan tetapi ada aja orang tersebut itu yang tidak suka dengan kita gitu. Kayak contoh misalnya kita mendakwahkan teman kita dalam segi ikhtilaf, bercampur baur itu, dalam segi banyak deh dan lain sebagainya. Akan tetapi kita mendakwahi teman tersebut, ada juga orang kita yang menerima dan ada juga sebagian yang tidak menerima. Tapi disitulah tempat kesabaran kita. Allah menguji kita itu ya, kita tuh seberapa kesabaran kita yang Allah uji. Kalau kita memang benar-benar berdakwah, ingat aja gitu tuh, berarti Nabi itu gitu tuh, Nabi itu dakwah itu ya berarti kayak gini, kita tuh dakwah itu belum seperti Nabi gitu tuh. Nabi aja sampai kadang dicemooh, kadang ya sampai dilempar bebatuan, sampai bahkan tomat busuk pun dilempar ke Nabi gitu tuh. Nabi akan tetap terus berjuang tanpa pantang menyerah. Tapi kita sebagai hambanya gitu tuh, apakah kita bisa meneladani Rasulullah gitu tuh, jejak dakwahnya gitu tuh. Kita belum seperti Rasulullah yang dakwahnya tanpa pantang menyerah dalam rintangan apapun itu. Jadi semasa kita dakwah itu, kita harus menyuarakan hal tersebut. Akan tetapi jangan takut kita itu terkoyah dengan cemoohan orang-orang.
Ya itu aja sih Kak, karena kita kan sebagai manusia biasa, tidak seperti Nabi yang pantang menyerah dalam hal berdakwah. Kita itu manusia gitu tuh. Jadi kadang kesabaran kita tuh mudah down gitu. Jadi bagaimana Kak? Oke, jadi di sini kalau lu sebagai aktivis dakwah gitu ya, keseharian kemudian mungkin dari kalau lu sendiri ini kira-kira menurut kalau lu hal apa sih yang bisa bikin mereka kurang suka gitu, yang bikin mereka kurang suka sama kalau lu sehingga mereka mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati kalau lu gitu. Ya ada aja sih gitu tuh orang yang gak suka main gitu tuh, kadang cemoohan. Jadi bener nggak sih Kak gitu tuh, aku tuh menyuarakan dakwah dalam hal kebaikan. Apakah hal kebaikan dakwah ini apakah membuat kita tuh kayak mereka tuh kayak nganggep kita tuh sok suci atau gimana sih gitu Kak? Oke, sekarang saya mau nanya nih ya, kalau lu kan di sini sebagai aktivis dakwah ya, dimana emang tugasnya kan menyampaikan hal-hal yang baik gitu, terutama teman-teman dekat terlebih dahulu gitu ya. Mungkin sebelum Kak Lulu menyampaikan dakwahnya ini, Kak Lulu pernah nggak sih kayak ngerasa mungkin ada kesalahan dari penyampaiannya, dari kata-katanya atau dari perbuatan Kak Lulu gitu ke teman-temannya, sehingga mereka membuat mereka kurang suka gitu akan cara Kak Lulu menyampaikan dakwahnya itu. Kalau untuk itu sih alhamdulillah ya, itu sih enggak gitu tuh. Karena kan sebagian mereka itu menerima gitu tuh dalam hal dakwah tersebut gitu tuh. Tapi ada juga yang tidak suka gitu tuh dengan dakwah tersebut, sampai orang itu ya aku tuh kayak ya gitu, ya gitulah gitu tuh, so agamis lah gitu tuh. Tapi mereka sebagian tuh ya mereka tuh malah alhamdulillah gitu tuh, akan tetapi mengikuti dakwah tersebut. Ya kan aku kan sebagai manusia biasa ya, tidak bukan seperti para orang zaman dahulu kayak di masanya Nabi gitu tuh. Kan itu dakwahnya Masya Allah gitu tuh ya, sampaikan Allah juga pun sayang sama Nabi Muhammad. Kita kan manusia biasa ya kayak namanya manusia gitu ya, gimana sih kesabaran kita itu gitu tuh. Menurut kakak gimana gitu? Oke, mungkin kita juga kan sebagai manusia biasa gitu ya, kita nggak bisa untuk mereka juga buat semuanya suka sama kita gitu ya. Tapi di sini kita mungkin bisa berusaha buat cari cara gitu ya, gimana caranya biar mereka tuh setidaknya kalau mereka nggak menerima tapi nggak menjatuhkan apa gitu ya, yang seperti itu kan. Nah, jadi dengan masalah yang tadi, aku juga orangnya kayak gampang overthinking gitu loh Kak, dalam masalah hal sepele, dalam masalah hal sepele ataupun masalah hal yang membuatku ini tuh sakit. Apa sih kalau kita dipikir tuh kayak sakit hati gitu Kak? Ya kayak gitu, aku orangnya kayak gitu Kak, mudah down dalam hal dakwah tersebut. Tapi walaupun ya Allah gitu ya, tapi aku tetap jalanin tersebut. Ya walaupun sakit hati sih ya diomong kayak gitu. Ya manusia mana yang gak sakit hati diomong seperti itu? Semua manusia itu pasti sakit hati dalam hal tersebut. Akan tetapi ya aku juga mikir lagi, Allah, oh ini ujian dari Allah ya gitu tuh. Jadi kita jadi Allah juga pasti ngasih ujian kepada manusia bagaimana kapasitas kemampuan manusia. Tapi gimana ya Kak, kalau orang yang udah overthinking itu gimana gitu. Jadi kayak kalau kita udah overthinking kayak gitu, terus itu tipsnya gimana sih Kak menurut Kakak pribadi?
Sebenarnya setiap orang sih beda-beda ya gitu. Kalau untuk tips dari saya sendiri sih, eh, mungkin itu balik lagi sih ke kamu gitu, biar nggak overthinking gitu ya, biar nggak gampang sakit hati. Sebenarnya kalau buat bikin kamu nggak overthinking tuh, kamu bisa ngelakuin hal-hal yang memang kamu sukai gitu, biar sebenarnya kan overthinking datang itu karena kamu mungkin lagi peluang gitu kan, tiba-tiba kamu mikirin hal-hal yang udah terjadi, jadi kamu mikirin itu. Nah, coba deh dari diri kamu sendiri, hal apa nih yang kamu sukai ini? Dalam hal kesukaan aku pun suka dalam hal dakwah ya, tapi kalau aku kan suka hal dakwah di posisi itu, terus ya udah aku terjun dalam dakwah tersebut. Ternyata tidak semudah itu ya kak, dalam ya atau dalam hal bahkan rintangan lain sebagainya ya. Jadi gimana gitu juga agar supaya kita tuh tidak mendengarkan hal sepele tersebut. Jadi Suaranya kita jadi kayak gini ya kak, dalam hal dakwah tersebut kita juga pasti ada rintangan kak ya, dan bagaimana kita itu bisa kita itu bisa ya bisa menjalankan dakwah tersebut dengan mudah dan tidak memikirkan cemoohan orang lain gitu tuh. Jadi kita tuh ya kita tuh kayaknya udah harus fokus ke dakwah. Jadi gimana sih kak? Jadi gini kak. Jadi gini kak. Untuk masalah dakwah ini gitu tuh. Kita kan dalam dakwah itu ya kita tuh harus dalam hal kesukaan, dan kita juga menjalankan itu, kita kan harus menerima konsekuensi semua itu ya. Nah, dalam hal tersebut itu ya kita otomatis siap menerima dong hal tersebut. Tapi susah dan berat banget gitu tuh ya dalam perjalanan ini bagaimana. Dan aku juga setiap aku ya sedih gitu tuh ya, ada sih ya rasa kayak gimana gitu tuh, kayak sedih gitu tuh ya gitu dalam hal dakwah tersebut gitu tuh. Maksudnya ya kita tuh seneng gitu tuh berdakwah, ya Allah rintangannya gitu tuh yang kayak. Jadi aku tuh sempat mikir loh ya kak, aku aja gitu, sebagai manusia biasa dan orang lain juga sebagai manusia biasa, rintangannya seperti ini gitu, gimana lagi gitu. Jauh banget gitu tuh. Aku dalam hal ujian dari Allah gitu. Aku pun ya ingat dengan Allah dalam hal dakwah tersebut. Jadi apa lagi? Doanya itu kadang kalau kita ya kak dalam dakwah tersebut gitu ya, kadang ya kita juga stres gitu tuh, dan overthinking lagi ya. Aku sih orangnya kayak gitu ya kak ya, tapi aku juga sadar gitu tuh, untuk apa dipikirin gitu tuh. Dan aku pun kadang kalau memang kita kan ya seharusnya dalam hidup kita gitu tuh ya, kita memang seharusnya kita tuh berdakwah, kita diciptain Allah itu ya ada 3 hal gitu tuh ya, ada 3 hal tersebut. Nah kita tuh dilakukan untuk apa, dan semasa di dunia itu semasa kita di dunia itu hal kebaikan apa yang kita lakukan, dan kita hati akan kemana gitu tuh. Dan kalau kita menyerah dalam hal dakwah, gimana gimana kita mau menelusuri dan meneladani jejak Rasulullah gitu, sedangkan kita aja pantang menyerah gitu ya nggak sih kak gitu. Ya, gimana sih gitu rasa sakit itu terlintas aja gitu tuh, masih aja gitu kayak bayang-bayang dalam
terkadang kita juga susah gitu itu, agak berat sih ngelewatin hal tersebut gitu. Di zaman sekarang ini kan emang kebanyakan ya orang-orang kayak gitu kan, di Gen Z ini kan emang kebanyakan mereka itu banyak yang toxic gitu kan ya, kayak ya dan kebanyakan juga mereka itu mudah gitu, mudah berkata yang kasar gitu. Tapi ya aku sih selalu oh gitu, apalagi yang harus aku lakukan gitu. Tapi aku tetap berdoa untuk mereka supaya mereka itu sadar dakwah itu adalah penting gitu bagi mereka juga, dan mereka juga harus dan mereka juga wajib mereka itu ya berdakwah dalam kehidupan mereka, dan mereka juga harus mentaati perintah Allah dan menjauhkan larangannya gitu. Jadi menurut kakak gimana kak? Oke. Sebenarnya di sini kamu masalahnya dia pentingin tadi sih dalam berpikir, terus mudah sakit hati gitu ya. Dan sebenarnya kamu juga udah tahu sih tadi kan kamu bilang sendiri solusinya gitu. Itu tuh hal yang sudah biasa ya, kamu sakit hati di dalam hal dakwah gitu kan. Soalnya kan kamu juga nggak bisa nggak bisa mungkin kan, harus senang sama saya, harus suka sama saya, harus ngikut saya gitu kan. Tapi di sini mungkin kakaknya nih agak meminimalisir kan ke depannya nanti belajar dari sebelumnya gitu kan. Kedepannya hal apa nih yang bakal Kak Lulu lakuin agar teman-teman Kak Lulu yang tadi kurang suka akan dakwahnya Kak Lulu bisa menerima gitu sedikit-sedikit gitu. Mungkin dari Kak Lulu sendiri gitu, seperti apa hal yang akan Kak Lulu lakukan gitu. Dan kedepannya lagi insya Allah saya itu berarti harus sadar dan harus tawakal ya kak dalam menjalani hal tersebut, dan harus ya bisa menjadi pribadi menjadi dan ya menjadi supaya bisa supaya bisa Buat lagi dari mana ya Oke, bagus banget nih Kak Lulu. Semoga kedepannya juga Kak Lulu bisa lebih kuat lagi ya, dan pastinya dong gitu kan. kadang ada juga sih ya kak yang bikin herannya kita itu sekajian loh sama aku gitu, akan tetapi dia itu beda gitu, bedanya tuh seperti ini gitu, kalau dia tuh menyemangatin aku lah gitu tuh untuk dalam hal berdakwah gitu. Tapi dia itu kayak kita itu kayak menjatuhkan gitu, sama aja dengan mereka yang tidak tahu akan hal tersebut gitu. Bisa aku mendakwah teman-teman aku tapi dia tuh menjudge aku ya, itu sih gitu tuh. Jadi dunia perkuliahan dia kuliahan lah gitu, gak usah bawa kayak gituan. Nah kalau bikin orang aneh-aneh dia kan sekajian loh gitu tuh sama aku gitu tuh, ya tahu akan hal tersebut gitu tuh, dalam hal itu campur baur gitu lah ya kak. Bukannya dia itu berdakwah bareng akan tapi menjatuhkan gitu. Itu ya Allah sakit banget gitu tuh kak. Jadi ya Allah gitu kadang kenapa sih gitu tuh, apakah ini cobaan gitu, dan ujian dari Allah gitu supaya aku lebih kuat lagi. Nanti aku suaranya. Oke. Masih ada lagi? Nggak apa-apa Kak, ceritain aja gitu sampai itu bikin kakak gitu semuanya. Ada sih sebenarnya masih banyak. Boleh? Boleh banget. Jadi sebenarnya gini sih ya kak, aku tuh orangnya hai aja gitu, aku tuh orangnya kayak hai gitu tuh dalam hal ya berdakwah gitu tuh.
sendiri gitu ya Kak. Jadi dakwah itu seharusnya sebenarnya mah bareng-bareng gitu. Itu kan hal yang menguatkan kita gitu tuh. Akan tetapi jangankan kita berdakwah bareng-bareng ya. Untuk menguatkan teman tersebut aja susah gitu tuh, di zaman sekarang ini gitu tuh. Jadi gimana ya Kak gitu. Oke, masalah banget ya ternyata masalah KU ini. Ya sebenarnya emang kita nggak bisa ya kayak menyuruh meminta buat teman-teman yang lain itu suka sama kita semua, itu hal-hal yang kita lakuin semua gitu. Kita nggak bisa kontrol itu semua gitu ya sebenarnya. Di sini mungkin ya sudah saya bilang tadi gitu, semuanya tuh balik ke kalau lagi kan gitu. Mungkin ada hal-hal yang perlu kalau evaluasi gitu ke depannya kan, dari cara dakwahnya ataupun yang lainnya. Dan kalau lu juga tadi udah sampaikan ke depannya juga mau kayak gimana gitu kan. Itu aja sih dari aku. Mungkin kalau lu ke depannya semangat lagi, lebih sabar lagi gitu ya buat menanggapi orang-orang yang seperti itu gitu ya. Dan kalau lu juga harus mencoba mencari hal baru gitu kan, gimana caranya supaya mereka nih bisa menerima, bukan menerima ya, tidak menjatuhkan kalau gitu ya, dipulangkan, tidak ngomongin kalau, tidak menjelekkan kalau gitu. Semoga kedepannya teman-teman ya bikin kalau jauh, selalu bikin kalau pikiran ini kedepannya bisa bisa menerima gitu ya kedepannya dengan cara-cara yang baru. Mungkin kedepannya kalau sudah tepat evaluasi lagi gitu ya dari cara dakwah kalau. Oke, mungkin dari kalau nih nanti kedepannya mungkin bakal ada inovasi lagi ya nih buat cara dakwah biar teman-teman tuh bisa menerima kalau mungkin dari hal-hal yang sudah kalau disampaikan gitu ya. Mungkin kalau tiba-tiba kepikiran nanti saya ke depannya bakal ngajak lebih gini jadi gitu. Ya mulai itu insya Allah ya kayak doain aja, semoga aku bisa gitu tuh ke depannya lebih baik lagi dalam dakwah tersebut. Dan harus yang paling penting sih ya dalam harus bisa menerima dan bersabar dan tawakal juga dalam hal tersebut. Gitu aja sih kayak. Oke, semangat terus ya Kak. Makasih ya Kak. Kamu ucapan terima kasih Kak sebelumnya udah dengerin ucapan terima kasih. Terima kasih ya Kak sebelumnya udah dengerin curhatan aku nih. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Semoga kakak juga bisa lebih, dan semoga kakak juga bisa menjadi lebih, semoga kakak nggak bosan-bosan kalau dengerin ceritaku, dan nanti next time aku pengen cerita lagi boleh nggak nih? Dan semoga kakak juga nggak bosan-bosan ya dengerin cerita aku gitu tuh. Dan insya Allah next time lagi kita akan ketemu lagi ya Kak untuk bercerita. Oke, boleh banget nih nanti ke depannya kalau lu masih perlu untuk konseling gitu, karena mungkin sekarang karena keterbatasan waktu ya, kalau juga mungkin ada aktivitas lain gitu ya, mau kumpulan sama teman-teman aktivis dakwahnya gitu ya. Boleh banget nanti next time kita jadwalkan lagi ya buat konselingnya gitu. Semoga nanti kita ada waktu lagi. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga nih buat kalau udah mempercayai saya gitu. Jadi teman cerita kalau lu di sini ya. Terima kasih juga, sabar, semangat untuk depannya. Oke? Terima kasih Kak. Oke, nanti kita jadwalkan lagi ya. Siap Kak. Oke, sampai di sini kalau lu gimana nih perasaannya, udah
bercerita, konseling sama aku gitu kan, udah cerita panjang lebar. Gimana nih perasaan kalau saat ini? Alhamdulillah sih ya udah gitu tuh, dan harus lebih semangat lagi dalam berdakwah. Oke, alhamdulillah ya kalau gitu. Ya sampai sini kalau lu juga udah cukup puas gitu ya untuk cerita hari ini ya. Sepertinya kalau masih ada waktu kita masih cerita panjang sih ya kayaknya. Cuman karena terbatas waktu, kalau lu juga ada kepentingan lain, kita mungkin cukupkan sampai di sini ya kak. Next time nanti kita jadwalkan lagi gitu ya. Oke, terima kasih kak. Ya sama-sama kak. See you next time. Kalau gitu saya langsung balik ya kak. Oh iya, boleh banget. Hati-hati di jalan ya kak. Kak. Oke, Makasih, saya Kak. iya, saya akan keluar ya.